أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجعلنا بنعمته إخوانا والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ونصره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Akhbar rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat-nikmatnya untuk kita semua, juga melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Kita bisa bangkit dari tidur kita dan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan subuh hari ini kajian yang ingin saya sampaikan yaitu tentang menyikapi informasi sesuai petunjuk Islam. Dalam hal permasalahan ini panduan berfikir yang perlu kita jadikan sebagai pegangan adalah yang pertama, surat Al-Jathiyah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Inilah kitab kami yang berbicara kepada kalian dengan membawa kebenaran. Begitu juga sebagai panduan berfikir kita dalam memahami petunjuk Islam untuk menyikapi informasi-informasi yang ada dalam kehidupan kita adalah surat An-Najm ayat 2, 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sahabat kalian ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah gila dan kurang akal. Dia tidak berbicara dari emosionalnya, namun dia berbicara dari wahyu yang datang kepadanya. Kenapa tema ini penting untuk kita kaji dan kita sampaikan? Yang pertama, latar belakangnya adalah hiruk pikuk dunia medsos. Ya, bukan mendos ini, dunia medsos. Ya, jadi tulisannya mendos. Yang kedua, kenapa kita penting membahas tema ini? Karena kemunculan buzzer-buzzer bayaran di dunia medsos, ya, yang sudah terungkap dan tidak bisa dibantah lagi. Yang ketiga, kenapa penting? Ya, karena kita menemukan ada saling tuding, ya, menyebar berita hoak
Si A mengatakan si B penyebar berita hoak, si B pun tidak kalah dan mengatakan bahwa si A inilah penyebar berita hoax. Ya, ini adalah hal-hal terkait dengan informasi. Yang keempat juga yang menjadi latar belakang pembahasan tentang informasi ini adalah karena umat Islam saat ini di seluruh dunia, wabil khusus di negeri kita tercinta, ini jadi bulan-bulanan media. Ya, maka ini penting untuk kita jelaskan sehingga apa-apa yang kita rasakan sekarang ini bisa segera berakhir. Dan mudah-mudahan kajian ini bisa disebarluaskan kepada umat Islam di seluruh Indonesia melalui Al-Akhbar Official. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Apa pentingnya informasi dalam kehidupan kita? Banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya informasi itu sangat penting dalam kehidupan kita ini. Ya, di antara kepentingannya bisa saya tuliskan adalah yang pertama, bahwa informasi itu dapat menciptakan peperangan. Yang kedua, informasi itu juga dapat menciptakan perdamaian. Jadi mau perang atau damai tergantung gimana informasinya. Yang ketiga, informasi itu dapat memutus ikatan pernikahan. Dan informasi itu juga dapat menjalin hubungan pernikahan. Ya, jadi semua ini tergantung kepada informasi-informasi yang masuk. Yang kelima, informasi itu juga dapat mendorong seseorang ke neraka. Dan informasi itu juga bisa mendorong orang ke surga. Kira-kira penting gak itu ya? Ya, masuk neraka gara-gara informasi, begitu juga masuk surga gara-gara informasi. Perang karena informasi, damai juga karena informasi. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat penting yang perlu untuk kita sadari. Jangan kita meremehkan informasi. Ya, informasi ini bisa menyebabkan peperangan, bisa juga menyebabkan perdamaian. Informasi ini bisa mendorong kita ke surga, informasi ini juga bisa mendorong kita ke neraka. Selanjutnya, bagaimana fenomena informasi yang ada dalam kehidupan kita? Ya, yang pertama, lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasulnya untuk tujuan apa? Untuk memberikan informasi yang benar tentang kehidupan manusia. Ya, kalau selama ini bahasanya itu sekedar mengajarkan tentang tauhid gitu ya. Ya, bahasa-bahasa yang sederhana. Ya, itu sesungguhnya sesuatu yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi, mengutus Rasul, menurunkan kitab-kitabnya. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi yang benar tentang kehidupan. Ya, manusia nggak tahu kehidupan yang sebenarnya itu seperti apa. Maka Allah turunkan kitabnya, Allah utus para utusannya. Ya, kehidupan itu bukan sekedar di dunia. Kehidupan itu juga ada kehidupan akhirat. Itu informasi, Pak. Dan informasi seperti itu nggak bisa kita dapatkan dari manusia. Informasi seperti itu adalah informasi yang kita dapatkan dari Sang Pencipta manusia. Ya, kata-kata Nabi itu artinya apa? Nabi itu artinya pembawa berita. Pembawa berita itu ya pembawa informasi. Ya, karena berita adalah bagian daripada informasi. Kemudian yang kedua, Al-Qur'anul Karim adalah sumber informasi yang benar dalam semua urusan kehidupan. Jadi jangan dikatakan urusan agama saja. Semua urusan kehidupan, sumber informasi yang benarnya adalah Al-Qur'an. Karena dia adalah kitabullah yang masih orisinil. Kitabullah yang lain ada, tapi tidak lagi orisinil.
tidak bisa lagi dipercaya sebagai informasi-informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sudah bercampur-campur antara firman Allah Subhanahu wa taala dengan ide-ide manusia. Ya, maka pada saat itu tinggalkan yang masih orisinil dari kitabullah adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita mau cari informasi yang benar tentang kehidupan, bukan ke lembaga-lembaga internasional, Pak. Kalau kita mau cari informasi yang benar tentang kehidupan, maka yang harus kita jadikan rujukan adalah Al-Qur'anul Karim. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus diseleksi, ya. Kenapa? Agar tidak ada pemalsuan informasi. Ya, dan ini terjadi sangat ketat. Hanya ada di dunia Islam. Di dunia yang lain tidak ada. Ya. Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun orangnya yang menjual informasi dan menjual namaku dalam informasi itu, maka dia pasti masuk neraka. Menjual informasi atas nama Nabi, ya, itu orangnya pasti masuk neraka. Ya, maka pada saat itu tidak ada celah bagi seseorang untuk membuat-buat hadis palsu, kecuali dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, jadi hadis Nabi ini perlu diseleksi, ya, agar tidak ada pemalsuan informasi. Yang keempat, fenomena yang terjadi terkait dengan informasi dalam kehidupan ini yang perlu kita ketahui juga, Pak, yaitu bahwasanya para dukun dan jin, ya, itu juga berkolaborasi untuk mendapatkan informasi yang datang dari langit. Ya, dukun itu nanya jin, Pak. Ya, besok apa yang terjadi? Nah, gitu. Lalu muncullah di tengah-tengah kita yang disebut dengan ahli nujum. Ya, kamu besok akan begini, nanti begini, nanti begitu. Ya, itu mereka dapatkan informasinya dari jin, dan jin itu berusaha untuk nguping, ya, untuk mendapatkan informasi dari langit, walaupun mereka tidak akan pernah mendapatkannya, ya, tapi mereka selalu saja mencari informasi yang tidak diketahui oleh manusia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diberitakan dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Hijr ayat 16, 17, 18. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Kami ciptakan langit itu menjulang tinggi. Wa zayyannaha lin-nazirin, dan kami hiasi langit itu untuk nyaman dipandang. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Kami lindungi langit itu dari setan-setan yang terkutuk. Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Jika mereka mencuri informasi, maka mereka akan terbakar oleh cambuk api. Ya, jadi luar biasa usaha para jin untuk mendapatkan informasi, namun Allah Subhanahu wa taala sudah memproteksi itu semuanya, dan jin-jin yang mencoba untuk menembus hal tersebut mereka akan hancur dan binasa. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi pembicaraan terkait dengan informasi ini sangat jauh sekali, bukan sekedar berita, bukan sekedar koran, ya, tapi sampai langit, sampai akhirat, itu semuanya adalah hal-hal yang bersifat informasi. Selanjutnya perlu saya perkenalkan bahwasanya informasi ini punya banyak jenis. Ya, jangan kita anggap berita itulah informasi. Informasi ini bukan hanya berita. Ya, berita adalah bagian daripada informasi. Informasi itu ada berita, ada analisa, ada perintah, ada juga larangan, dan ada juga arahan-arahan. Itu semuanya masuk dalam kategori informasi.
ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana informasi yang terkait dengan berita yang mesti kita sikapi. Ya, bagaimana kita menyikapi informasi dalam bentuk berita. Ya, Al-Qur'an mengajarkan untuk tidak mempercayai berita yang datang dari orang kafir, jangan dipercaya. Yang kedua, berita yang datang dari orang musyrik. 3, berita yang datang dari orang munafik. 4, berita yang datang dari orang fasik. Catat baik-baik itu ya. Jangan pernah kita mempercayai berita-berita yang datang dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik. 4 golongan orang ini Al-Quran mengajarkan jangan percaya kalau Anda mendapatkan berita dari mereka. Apa dalilnya? Mari kita lihat surat Al-Hujurat ayat 6. Bapak sudah hafal, Ibu juga sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Terjemahannya silahkan dilihat di Android masing-masing. Saya hanya ingin menjelaskan dari ayat ini bahwa di sini ada perintah untuk melakukan klarifikasi berita. Nabaun itu artinya berita. Ya, fatabayyanu itu artinya lakukan klarifikasi. Binaba'in fatabayyanu artinya lakukanlah klarifikasi atas berita. In ja'akum fasikun yang datang dari orang fasik. Jelas ya? Jadi di sini perintah untuk melakukan klarifikasi berita yang datang dari orang fasik. Kalau berita yang datang dari orang fasik itu harus diklarifikasi, berarti apa? Berarti di situ ada ajaran untuk tidak mempercayai dari awal. Ya, klarifikasi dulu, jangan percaya dulu. Ya, kalau kita mengklarifikasi itu kan berarti apa, Pak? Berarti kan kita ragu. Ya, makanya saya mau klarifikasi nih, bener nggak? Akan gitu ya. Ya, klarifikasi itu artinya tidak percaya. Ya, setiap berita yang datang dari orang fasik wajib diklarifikasi. Ya, jangan pernah kita percaya dari awal. Kalau kita sudah melakukan klarifikasi, klarifikasinya bukan kepada orang fasik. Ya, bukan kepada orang fasik, klarifikasinya tentu kepada Al-Quranul Karim, klarifikasinya kepada sunnah Nabi. Kira-kira yang disampaikan oleh orang fasik ini bertentangan atau tidak dengan Al-Quranul Karim, bertentangan atau tidak dengan sunnah Nabi SAW. Ya, kalau tidak bertentangan boleh, tapi kalau bertentangan tinggalkan jauh-jauh dan jangan pernah dianggap berita tersebut. Ya, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, hati-hati kalau kita menerima dan mau menerima berita dari orang fasik, maka kita akan menyesal. Kalimatnya begitu, nadimin, kalian akan menyesal. Nah, sekarang orang kafir dan musyrik itu beda enggak dengan orang fasik? Ya, kalau orang fasik itu masih muslim, Pak. Orang fasik itu masih muslim. Masih muslim saja kalau fasik jangan dipercaya. Berarti bagaimana dengan yang kafir? Bagaimana dengan yang musyrik? Ya, lebih lagi untuk tidak dipercaya. Ya, jangan kita selalu mengatakan selama sesama muslim kita harus mempercayai. Lihat dulu muslimnya yang kayak apa. Muslim-muslim yang fasik, muslim-muslim yang munafik jangan dipercaya. Ya. Nah, kalau muslim yang munafik dan fasik saja tidak boleh dipercaya, bagaimana dengan yang kafir dan musyrik? Ya. Jadi jelas sekali ayat ini memberikan
ajaran bagaimana kita menyikapi berita yang datang dari orang-orang tersebut. Saya tambahkan lagi surat Al-Munafiqun ayat 1 dan ayat 2. Ini jelas dari suratnya saja, surat Al-Munafiqun ya. Ya, surat yang memberikan informasi tentang orang munafik. Ya, di antaranya adalah bagaimana kita menyikapi berita-berita yang datang dari orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sekali lagi terjemahannya silahkan Bapak lihat di Android Bapak. Saya tidak menerjemahkan. Ya, saya hanya ingin memberikan penjelasan di antara kandungan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersaksi bahwa orang munafik itu adalah penebar kebohongan dan dusta. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa orang munafik itu adalah penebar kebohongan dan penebar dusta. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini bukan saya yang ngomong. Ya, Allah yang menjadi saksi langsung. Lihat saja terjemahannya tuh. Ya. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka itu, orang munafik itu kalau bohong itu enggak kira-kira, Pak. Ya, enggak tanggung-tanggung mereka itu kalau bohong. Mereka berani sumpah dengan nama Allah. Jadi ya orang akan terpengaruh. Berani sumpah dia. Pakai wallahi lah, pakai wallahi. Ya. Coba tuh. Kalau kita enggak berhati-hati, termakan kita dengan berita-berita yang disampaikan oleh orang munafik. Mereka berani untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk menebar kebohongan itu di tengah masyarakat muslim. Fasaddu an sabilillah. Ya, dengan berita yang mereka bubuhi sumpah tadi, maka banyak orang-orang mukmin yang termakan, akhirnya mereka jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Luar biasa kejelekan daripada perbuatan orang-orang munafik itu. Ya. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, ya, informasi dalam bentuk analisa. Nah, ini lain lagi Pak nih. Jadi harus dibeda-bedakan memang antara berita dan analisa. Ya. Analisa yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional boleh diterima dari siapapun, termasuk dari orang kafir. Ya, kalau bentuknya analisa. Tapi kalau bentuknya berita, no. Kalau bentuknya analisa itu boleh. Ya, kok bisa saya katakan boleh? Ya, karena analisa ini dalam bahasa hadis disebut dengan al-hikmah. Ya, al-hikmah, dan Nabi bersabda al-kalimatul hikmatu dhallatul mu'mini fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Al-hikmah itu adalah mutiara yang hilang dari orang mukmin. Jadi sebenarnya milik siapa? Sebenarnya milik orang mukmin. Nabi tidak mengatakan mutiara muslim, enggak, mukmin. Ya, orang yang benar perkataannya itu orang mukmin. Ya, maka pada saat itu dikatakan dhallatul mu'min, mutiara yang hilang dari orang mukmin. Maka dimanapun kamu dapatkan, ambillah, karena itu adalah milikmu. Ya,
cuma hilang. Milik orang mukmin iya. Kok keluar dari orang kafir? Ya hilang. Ya. Ketika hilang kemudian kita temukan keluar mutiara itu dari mulut orang kafir, ya sudah diambil. Ya. Nah, ini jadi beda antara analisa dan berita. Untuk analisa boleh kita mengambil dari orang-orang kafir. Sebagai contoh saya tuliskan di sini, membuat parit besar untuk pertahanan kota Madinah dulu pada masa Nabi SAW adalah analisa yang mencontoh strategi negara Persia. Dan negara Persia itu adalah negara penyembah api, ya, melalui seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Ya, kan kebingungan itu Pak masyarakat muslim waktu itu. Karena tentara yang akan menyerang ini luar biasa Pak. Tentara gabungan. Kalau kita sekarang menyebutnya dengan tentara multinasional, gabungan Amerika, Prancis, Inggris, Rusia, Cina, semuanya mau nyerang. Gimana ya cara mempertahankan diri? Kira-kira begitu. Ya, kemudian masuklah sebuah usulan. Ya, kita nggak bisa mempertahankan diri dari serangan mereka kecuali kalau kita mampu untuk membuat parit besar, paling tidak menghalangi mereka. Ya, untuk cepat, walaupun mereka bisa menaiki parit tersebut, paling tidak menghambatlah. Ketika kita bisa menghambat mereka, maka kita bisa membunuh mereka. Ya, itu. Dan akhirnya hal tersebut diterima oleh Nabi SAW. Artinya kan apa? Artinya pembuatan parit besar ini belajar dari siapa? Belajar dari orang kafir, ya. Belajar dari orang kafir. Namun ini bukan berita sifatnya, ini adalah sebuah analisa. Selanjutnya, bentuk informasi yang lain atau jenis informasi yang lain adalah perintah dan larangan. Ya, perintah dan larangan dalam kehidupan muslim hanya bisa diterima dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan terima sebuah larangan di luar Al-Quran dan Sunnah. Jangan terima sebuah perintah di luar Al-Quran dan Sunnah. Ya. Satu, perintah dan larangan menikah. Ya, perintah dan larangan memilih pemimpin. Perintah dan larangan dalam berbisnis. Perintah dan larangan dalam beribadah. Perintah dalam berbagai urusan-urusan sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Ya, kita ada yang mengajarkan, ya, kepada anak kita nggak boleh bilang jangan. Ini ajaran dari mana? Ya, bisa melarang-larang kita untuk mengatakan jangan kepada anak dalam pendidikan. Ya. Dalam Al-Qur'an, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Itu nasihat Luqman kepada anaknya. Jangan. Ya, Luqman Al-Hakim, Luqman seorang ahli hikmah, ya, itu mengatakan jangan. Loh, kok kemudian parenting sekarang melarang masyarakat untuk mengatakan jangan kepada anak? Lah ini ya, itulah kita terima saja enggak? Ya, kalau ada larangan kita cross check dulu. Benar enggak larangan ini dalam Al-Qur'an? Kalau ada perintah kita cross check dulu. Benar enggak perintah ini? Ya, dalam Al-Quran. Kalau tidak benar, tinggalkan. Nggak usah takut-takut, nggak usah ragu-ragu. Ya, sesuatu yang diperintah oleh siapapun, ya, baik pribadi ataupun pemerintah ataupun lembaga atau apa saja, ya, kalau perintah-perintah tersebut semuanya tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi, maka pada saat itu jangan pernah dikerjakan. Begitu juga kalau sebuah larangan datang dari siapapun, ya, namun larangan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka jangan pernah kita taati larangan tersebut. Ya. Ini informasi Pak. Jenis informasi yang selanjutnya adalah nasihat dan arahan. Jadi nasihat dan arahan itu juga merupakan informasi, ya, yang datang kepada kita.
Lewat medsos kan banyak tuh yang suka kirim-kirim nasihat ya. Ya, renungan pagi, renungan siang, renungan sore, renungan malam, renungan sebelum tidur. Ya, itu saya suka meneliti kira-kira isinya seperti apa nih. Ya, nah, kalau ada apa namanya renungan-renungan tersebut yang menurut saya tidak tepat, ya, bertentangan dengan ayat ini atau hadis itu, maka pada saat itu saya akan memberikan komentar. Ya, ini tidak benar. Ya, ada tulisan tuh, setan lebih pintar daripada manusia, jin lebih pintar daripada manusia. Sejak kapan jin lebih pintar daripada manusia? Mungkin Bapak pernah baca tuh. Ya. Ya, saya tanya yang posting, sejak kapan jin lebih pintar dari manusia? Ya. Manusia ini khalifah, dia yang lebih tahu. Allah mengajarkan ilmu kepada manusia, bukan kepada jin. Ya, makanya jin itu iri dan terus hasud kepada manusia. Ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, Adam itu siapa? Ya, bapaknya manusia. Bukan wa 'allamal jinna kullaha. 'Allama Adam al-asma'a kullaha. Dalam surat Al-Alaq, 'allamal insana ma lam ya'lam, atau 'allamal jinna ma lam ya'lam. Ya, Allah mengajarkan jin atau mengajarkan manusia? Mengajarkan manusia. Jadi siapa yang lebih pintar? Manusia atau jin? Manusia. Kok ada tulisan jin lebih pintar dari manusia? Ya, ini tentu sebuah nasihat dan arahan yang tidak tepat. Ya. Arahan dan nasihat sangat sensitif dalam kehidupan kita, maka berhati-hatilah dalam menerima arahan dan nasihat yang datang lewat media-media modern. Ya, kadang-kadang bungkusannya itu Pak spotlight, bungkusannya itu top file. Ya, bungkusannya ini war biasa. Bungkusannya ini apa lagi ya? Yang lucu-lucu gitulah. Ya, kita nggak sadar tuh. Ya, di situ ada arahan, di situ ada nasihat, dan nasihatnya tidak benar. Ya, dan nasihatnya tidak benar. Ya, itu perlu untuk kita antisipasi untuk anak-anak kita yang nonton. Arahan dan nasihat yang baik tidak akan bertentangan dengan seluruh ajaran Al-Quran dan Sunnah. Itu catatannya. Ya, iblis pun sering memberikan nasihat. Iblis pun sering memberikan arahan kepada manusia, namun sayang banyak manusia yang tidak menyadari akan nasihat-nasihat iblis itu. Ya, Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 22 itu menyebutkan wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Syaitan itu berterus terang. Mereka mengatakan setelah semuanya selesai, ya, yang masuk surga, yang masuk neraka, setan setelah itu berterus terang. Jadi urusan sudah selesai, dia baru terus terang. Dia baru menyampaikan apa adanya. Ya, sesungguhnya Allah itu telah menjanjikan kalian dengan janji yang benar. Ya. Wa wa'adtukum, sedangkan aku, kata setan ini, tidak pernah menjanjikan kalian yang benar. Yang menjanjikan kebenaran itu ya Allah, bukan saya. Ya. Fa akhlaftukum wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya berjanji tapi tidak pernah saya tepati. Ya, karena saya nggak bisa menjanjikan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Kata jin ini, sesungguhnya saya tidak punya kuasa atas diri kalian wahai manusia. Illa an da'autukum, saya cuma menasehati kalian. Saya cuma mendakwahi kalian. Terus kalian ikut. Jangan salahkan saya. Gitu Pak. Kurang ajar enggak tuh? Ya, kurang ajar sekali. Ya, dia menjerumuskan manusia, setelah itu dia lepas tangan. Ya, jangan salahkan saya dong kalau ente masuk neraka. Saya cuma ngajak kok, saya cuma nasehatin, saya cuma kasih arahan, ente aja yang tolol, ngapain ngikutin arahan saya? Ya, ketawa dia.
Nah, ini adalah arahan-arahan dan nasihat yang datang dari iblis kepada manusia, dan manusia itu tidak sadar kalau itu adalah arahan dan nasihat dari iblis. Ya, bisikan-bisikan, pikiran-pikiran negatif yang muncul Pak, itu datang dari iblis. Ya, syaitan itu juga bentuknya bukan jin saja, syaitan itu juga bentuknya manusia. Mungkin kawan dekat Bapak, mungkin tetangga Bapak, mungkin istri Bapak, mungkin suami Ibu, mungkin orang tua Bapak, dan juga mungkin anak-anak kita. Ya, ketika mereka memberikan satu masukan dan masukannya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, siapapun mereka jangan pernah didengar. Sekalipun bersorban, sekalipun berpeci, sekalipun pakai baju gamis, sekalipun berjenggot tebal dan seterusnya. Yang perlu dilihat isinya, konten dari nasihatnya itu apa, bertentangan atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan, tinggalkan jauh-jauh. Ya, kalau tidak bertentangan, silahkan diambil. Ya, kan ada, maaf ya, kalau saya boleh contohkan, ini maaf ya, justru malah datang dari banyak orang tua kepada anaknya, memberikan nasihat. Ya, anak-anakku, nanti kalau bapak meninggal dunia, warisan bapak dibagi sama rata aja. Anak laki, anak perempuan sama saja, jangan dibeda-bedakan. Gitu nasihatnya, nasihat atau bukan? Nasihat. Kira-kira bertentangan gak tuh? Anaknya ngikuti gak? Berarti bapak ini setan atau bukan? Maaf nih agak kasar dikit. Tapi itulah kenyataan yang ada dalam masyarakat kita, memberikan nasihat begitu kepada anaknya, tapi itu adalah nasihat yang bertentangan dengan Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11-12. Ya, kalau sudah meninggal dunia, hartanya disebut warisan. Kalau disebut warisan, maka harus tunduk kepada hukum waris. Yang laki 2 kali yang perempuan. Tidak bisa disamakan. Kalau orang tuanya menasihati untuk menyamakan, orang tuanya namanya setan. Kalau anaknya mengikuti arahan tersebut, Ibrahim ayat 22 berlaku. Ya, fa'akhlaftukum, ya, wa makana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Saya cuma ngasih arahan dan nasihat, kenapa kalian ikuti? Kata setan seperti itu. Dia enggak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, ada juga nih contoh. Ya, seorang suami sebelum meninggal menuliskan wasiatnya. Ya, rumah yang sekarang ditempati, ya, diwasiatkan untuk menjadi istrinya, untuk menjadi milik istrinya. Ya, untuk menjadi milik istrinya. Ditandatangani oleh notaris, distempel oleh Kemenkumham. Ya. Kira-kira perbuatan itu benar atau tidak dalam hukum Islam? Sudah distempel notaris loh. Sudah ditandatangani notaris dan distempel Kemenkumham. Ya, nah, pada saat itu kan orang pasti akan berpegang, karena kalau mau digugat kemana saja dia pasti menang kan dengan surat itu. Ya, apalagi rumahnya besar, lokasinya di Jakarta Pusat. Ya, kalau dijual per meternya 100 juta. Nilainya tinggi sekali. Gitu ya, akhirnya orang tersebut mengikuti hal tersebut. Nah, ini bagian daripada contoh-contoh nasihat, arahan, ya, yang datang kepada kita, dan arahan tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya percepat. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya dalam ilmu qawaid fikih, informasi itu punya tingkatan-tingkatan. Ini jarang dibahas nih. Ya. Yang pertama disebut al-yaqin, yang kedua disebut al-i'tiqad, yang ketiga disebut az-zan, yang keempat disebut asyak, yang kelima disebut al-waham. Al-yaqin ini adalah informasi yang memiliki dalil qat'i, yaitu landasan yang valid dan tidak multi tafsir. Seluruh kandungan Al-Quran adalah informasi level al-yaqin.
hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad adalah informasi dalam level yakin. Yang kedua, informasi disebut i'tiqad. Informasi level i'tiqad ini adalah informasi yang diterima oleh masyarakat umum walaupun tidak jelas landasannya. Ya, mitos-mitos yang ada di daerah-daerah itu masuk informasi level i'tiqad, dan info-info viral di medsos ya itu juga masuk level i'tiqad. Viral itu kan belum tentu benar, Pak ya. Atau kalau viral pasti benar? Enggak kan? Ya, viral itu belum tentu benar gitu ya. Tapi orang percaya gitu, makanya viral. Belum tentu benar tapi percaya, itu namanya al-i'tiqad ya. Yang ketiga, informasi level zon. Informasi yang dimenangkan dari dua informasi atau lebih yang saling bertentangan. Bisa disebut az-zon ini dengan prediksi, az-zon juga bisa disebut dengan persepsi, az-zon juga bisa disebut dengan perkiraan. Ya, contoh prediksi ekonom tentang kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Nanti ekonomi kita akan meroket segitu ya umpamanya. Ini prediksi, Pak. Ya, prediksi ini namanya az-zon gitu ya. Apakah benar kejadiannya seperti itu? Ya, yang keempat, informasi yang disebut dengan asyak, yaitu informasi yang membingungkan dan sulit untuk dimenangkan salah satunya. Informasi ini disebut keraguan ataupun kebingungan. Jadi selama kita nggak bisa pilih ini atau itu ya, itu atau ini ya, itu namanya asyak. Ya, kita terus berada dalam kebingungan dan keraguan. Yang benar siapa sih? Nah gitu, itu namanya asyak. Kemudian yang kelima, al-waham. Informasi al-waham adalah informasi yang jelas dan nyata kebohongannya. Jadi kalau ada yang menyampaikan berita tahun 2020 akan terjadi kiamat, jelas banget bohongnya. Ya, itu namanya al-waham. Nah, dalam qawaid fikih ya, terkait urusan informasi ini yang perlu menjadi pegangan adalah kaidah al-yaqinu la yazulu bisyakki. Informasi level yakin tidak boleh dibuang, tidak boleh diganti dengan informasi level asyak. Ya, level 4. Jangankan level 4, ditukar dengan level 3 saja nggak bisa. Ditukar dengan level 2 saja nggak bisa. Level yakin itu hanya bisa ditukar dengan level yakin juga. Ya, maka tidak boleh diganti dengan level i'tiqad atau zon atau syak, apalagi al-waham. Ya, sebagai contoh, Pak, ulama itu orang yang menjaga akhlak dan memiliki keilmuan atau bukan, Pak? Ya kan, nggak akan dikenal sebagai seorang ulama kalau akhlaknya nggak bagus, ya, kalau keilmuannya dangkal, ya kan? Nah, sekarang ada informasi yang datang, ulama A melakukan chat mesum. Ya, berarti ini kan informasi level syak yang datang ingin mengganti informasi level yakin. Gimana? Bisa ditukar? Ya tidak. Ya, ulama A melakukan chat mesum, itu informasi level 4. Ya, ulama berakhlak baik itu informasi level 1. Ya, masa yang level 1 mau ditukar dengan yang level 4? Ya. Puyuh berbuntut, itu informasi level berapa, Pak? Puyuh ada buntutnya enggak? Enggak ada. Kalau ada yang bilang, barusan saya ngelihat puyuh berbuntut. Ya, itu informasi level 5. Itu informasi level 5 yang disebut dengan al-waham. Baik, saya akhiri kajian ini dengan hal-hal terkait dengan berita hoak ya. Pemberitaan hoak akan menyebar di tengah masyarakat muslim untuk melemahkan sendi-sendi umat Islam, sehingga mudah untuk dipecah belah dan diperangi lalu dibantai. Ya, kan untuk membantai umat Islam itu enggak langsung, Pak.
Untuk membantai umat Islam itu harus dilemahkan dulu. Ya, kalau belum dilemahkan ya nggak bisa dibantai. Kemudian berita hoak bersumber dari orang kafir dan orang munafik serta pendukungnya. Itu catat baik-baik tuh. Berita hoak itu sumbernya orang kafir dan munafik. Ya. Contoh berita hoax yang disebar oleh orang munafik tentang perselingkuhan Aisyah istri Nabi radhiyallahu anhu dengan Safwan ibn Assal. Sampai hari ini orang Syiah di Iran masih saja menuding Aisyah sebagai pelacur. Apakah Bapak tahu itu? Ya, sampai hari ini 2020. Ya, orang Syiah itu yang di Iran, di Indonesia ada atau tidak? Wallahu alam. Ya. Orang Syiah yang di Iran masih tetap menuding Aisyah sebagai pelacur. Ya, itu sumbernya dari mana? Itu sumbernya dulu dari orang-orang munafik. Ya, berita hoax datang lewat buzzer-buzzer bayaran atau pemerintah zalim yang berkuasa. Ya, contoh, ya, buzzer-buzzer bayaran pemerintah mengatakan ekonomi kita baik-baik saja, padahal ambruk. Ya, nah, berita tentang Aisyah tadi sudah sudah diluruskan dalam Al-Quran, Pak. Surat An-Nur ayat 11, 12 dan 13. Ya, jadi sudah jelas kebohongan daripada isu perselingkuhan Aisyah dengan Safwan ibn Assal ini. Ya, sudah turun ayat Al-Quran, ya sudah selesai gitu. Nah, di sini menjadi pelajaran buat kita. Siapa penebar berita ini? Muslim juga, Pak. Ya, orang Muslim juga. Yang mengisukan istri Nabi selingkuh itu orang Muslim juga. Ya, dan orang-orang Muslim seperti ini disebut dengan munafik. Ya, kemudian ya selama ini kita dikatakan seakan-akan kalau beritanya bersumber dari pemerintah itu sudah pasti benar. Ya, maka ada gerakan anti hoax. Kalau Anda ingin melihat hoax atau dia, kembalikan kepada situs pemerintah. Hanya orang goblok yang percaya dengan ajaran seperti itu. Siapa bilang pemerintah tidak bisa berbuat hoax? Siapa bilang? Ya, dari mana seseorang itu mengatakan pemerintah itu sumber kebenaran? Sejak kapan? Ya, coba kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini acuan kita hadis Nabi, Pak, ya, bukan logikanya Rocky Gerung, bukan. Ya, acuan kita nih hadis Nabi. Nabi mengatakan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, berarti ini level 1 ya, informasi al-yaqin. Itu Bapak bisa baca. Bisa baca nggak? Innaha satakunu ba'di umara yakdzibun wa yazlimun. Setelah peninggalku, setelah aku meninggal dunia, akan datang pemimpin-pemimpin yang berbohong dan melakukan kezaliman. Ini informasi dari Nabi. Ya, berita dari Nabi. Kok kita mengatakan pemerintah sumber kebenaran? Saya nggak menyinggung pemerintah yang mana, Pak, ya. Ya, pokoknya pemerintah di mana saja di seluruh dunia jangan dianggap sebagai sumber kebenaran. Ya, benar dan salah antara pemerintah dan rakyat itu sejajar. Ya, tidak bisa dikatakan pemerintah lebih bisa dipercaya, enggak benar. Ya, pemerintah dan rakyat sama sejajar, mau bohong mau jujur sama. Ya, innaha satakunu ba'di umara yakdzibun wa yazlimun. Sepeninggalku nanti akan muncul penguasa-penguasa yang menebar kebohongan dan melakukan kezaliman. Itu dipastikan. Kapan? Entahlah. Bisa sekarang, bisa kemarin, bisa juga yang akan datang. Yang jelas pasti.
Ya, Nabi nggak sebut tahun berapa, Nabi nggak sebut di negara mana. Ya di mana saja bisa terjadi, kapan saja bisa terjadi. Yang ingin diperingatkan siapa nih Pak? Kita, masyarakat. Ya, kalau Anda mendukung kebohongan pemerintah itu, saya tidak akan mengakui Anda sebagai umat saya. Ya, tapi kalau Anda berani melawan kebohongan pemerintah itu, Andalah umat saya. Gimana? Mau jadi pendukung atau mau jadi penentang? Silakan, pilihan terbuka. Ya, baik. Terakhir, zaman fitnah. Zaman fitnah itu apa? Zaman fitnah adalah masa sulit bagi kebanyakan masyarakat untuk mendapatkan kebenaran informasi. Fitnah yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Sulit untuk tidak mempercayai Dajjal dengan segala kehebatan dan luasnya dukungan yang dimiliki oleh Dajjal. Jadi Dajjal itu punya dukungan yang luar biasa. Ya, pendukungnya itu sangat besar. Namun bagi orang yang beriman dan berkomitmen dengan Al-Quran dan Sunnah akan mudah untuk melihat kebohongan yang sedang dipertontonkan. Ya, Nabi kan sebut, ya, matanya satu, di jidatnya ada tulisan kafaro. Itu nggak bisa dilihat pakai mata, itu dilihat pakai iman. Ya, hanya orang mukmin yang melihat tulisan kafir di jidatnya. Artinya di mukanya itu jelas dia pembohong. Cuman karena ini memang tidak bisa dilihat oleh mata, ya akhirnya nggak banyak yang lihat. Ya, ini hanya bisa dilihat oleh keimanan saja. Ya, nah, lihatlah semua informasi yang Anda peroleh dengan teleskop Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya kebenaran dapat Anda raih. Sebagai kesimpulan, semua penelitian atau penemuan ilmiah adalah informasi level az-zan. Yang kedua, jangan mempercayai informasi apapun dari level 2, 3, 4, dan 5 kecuali jika tidak bertentangan dengan informasi level yakin. Yang ketiga, kehidupan ini adalah peperangan, maka menangkanlah peperangan ini dengan informasi level yakin. Yang keempat, waspadalah dengan informasi yang datang dari pihak kafir dan pendukungnya, sekalipun disebut dengan organisasi internasional. Masyarakat kita itu kalau, wah ini dari mana nih? Wah ini dari organisasi internasional loh, kredibel gitu ya. Benar, kredibel. Organisasi internasional itu kafir atau bukan? Ya, maka harus dicek dulu, harus diklarifikasi dulu, ya benar atau tidak. Ya, sholat jaga jarak, benar apa tidak? Ya, dan lain sebagainya dicek dulu. Nah, itu baru kemudian kita bisa menyimpulkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita sudah bisa menyikapi informasi-informasi dalam kehidupan kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab.